dulu. Dasar konten. Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai peluang. Kemarin kita sudah sampai ke teorema Bayes, di mana kita mau melihat peluang terjadinya peristiwa di suatu partisi jika diketahui peristiwa B sudah terjadi. Nah, kita sudah membahas satu contoh, kemudian di sini ada contoh-contoh yang lain. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Untuk dua contoh tadi di atas nanti akan saya share saja langkahnya seperti apa, kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kombinatorik. Kombinatorik itu adalah cabang matematika yang berhubungan dengan menghitung, counting, menyusun, arranging, dan mengurutkan atau ordering. Jadi kita kalau punya peristiwa, kita akan menghitung berapa banyak peristiwa tersebut terjadi, kemudian kita akan menyusunnya seperti apa dan mengurutkannya. Nah, nanti misalnya kalau kita punya peristiwa A itu bisa disusun dalam M cara yang berbeda dan B itu adalah N cara yang berbeda, maka barisan A, B itu bisa disusun dalam N kali M cara yang berbeda. Nah, contohnya apa? Ini contohnya misalnya kita punya pelemparan 2 mata dadu. Nah, outputnya kalau kita punya 2 mata dadu itu kan nanti kita biasanya menuliskan A, B ya. Dengan A itu adalah pemunculnya mata dadu pertama. B itu juga munculnya mata dadu yang kedua. Nah, kita tahu A itu ada 6 cara, ya kan? Kalau dadu itu kan ada matanya ada 6. Mata 1, 2, sampai dengan 6. B itu juga 6. Jadi nanti A, B itu akan punya 6 kali 6, 36 cara untuk menyusunnya, ya kan? Nah, contoh yang kedua, misalnya di sini kita punya sebuah kunci. Anggap saja kita akan membuka sebuah brankas atau kotak. Nah, brankasnya nanti bentuknya seperti ini. Dia merupakan sebuah tombol yang diputar. Ada 2 buah tombol. Misalnya kita namakan tombol A, tombol B. Nah, kemudian di tombol A, tombol B itu ada 16 titik di sini. Kan biasanya memang di kunci brankas itu ada seperti itu. Jadi di sini ada 16 titik. Nah, B juga sama. Nah, untuk membuka kotak ini langkahnya adalah pertama kita akan memutar tombol A ke suatu arah dulu. Sebanyak 2 kali putaran. Kemudian kita akan berhenti di salah satu tanda di sini. Nah, langkah yang B, langkah kedua setelah itu kita juga putar tombol B itu ke suatu arah 2 kali juga, kemudian berhenti di salah satu titik. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara yang mungkin kita bisa membuka kotak tersebut atau koper tersebut. Nah, berarti di sini itu kan ada kita definisikan dulu peristiwanya ya. Berarti ada berapa ini peristiwa di sini? Kan kita membuka kotak itu kan yang pertama kita harus putar dulu ke suatu arah, bisa ke kiri, bisa ke kanan, 2 kali putaran. Kemudian di tombol A itu berhenti di salah satu titik. Nah, langkah yang sama kita lakukan pada tombol B. Berarti ada berapa peristiwa di sini untuk membuka, ada berapa langkah untuk membuka koper itu? 4 ya.
Jadi yang peristiwa pertama itu adalah tombol A diputar ke suatu arah 2 kali. 2 putaran. Kemudian yang peristiwa kedua, langkah kedua itu tombol A itu berhenti di suatu titik. Nah, langkah yang sama juga kita lakukan di tombol B. Jadi peristiwa ketiga itu adalah tombol B diputar ke suatu arah banyak 2 putaran. Kemudian tombol yang kedua, tombol B itu berhenti di suatu titik. Nah, sekarang kita lihat berapa banyak cara di sini. Nah, berarti di sini itu kan banyaknya cara yang mungkin. Kita bisa memakai aturan perkalian tadi. Jadi NP1 dikali NP2 dikali NP3 dikali NP4. NP1 ada berapa banyak cara? Kita bisa memutar tombolnya ke suatu arah. Berapa? Dua, Bu. Ya, 2. Apa aja? Kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Atau kalian bisa nyatakan sebagai searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini ada 2. Kemudian, kalau berhenti di suatu titik, berarti banyaknya cara ada berapa? 16. 16. Karena kita punya 16 titik di sini. Nah, yang tombol B juga sama. Putar suatu arah, itu kan ada 2. Ada 2 opsi. Kita mau memutar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini juga 16, berhenti di suatu titik. Nah, nanti berarti banyaknya cara adalah 2 kali 16 dikali 2 dikali 16. Ada 1024 cara. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, di dalam kombinatorik itu cabangnya ada 2, yaitu kita bicara mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi di sini, ini urutan kita perhatikan. Jadi permutasi itu urutan diperhatikan. Nanti berbeda dengan kombinasi yang kita tidak akan memperhatikan urutan. Kemudian nanti kalau kita punya N data yang berbeda, dan kita mau menyusunnya sepanjang K, dan kita tidak memperbolehkan adanya pengulangan, maka nanti banyaknya cara itu adalah N permutasi K, yang artinya adalah N faktorial dibagi N minus K faktorial. Nah, contohnya seperti apa? Kita punya 4 objek yang berbeda, kita namakan A, B, C, D. Kita mau susun keempat objek itu dengan panjangnya 3. Nah, kalau permutasi kan tanpa pengulangan. Jadi misalnya kalau yang kita mau susun, ini kita punya 3 tempat, kita mau isi dengan huruf A, B, C, D. Namun tidak boleh ada pengulangan. Nah, jadi kita bisa menghitungnya, misalnya kalau yang pertama itu kita isi A. Berarti yang kedua kita bisa isi dengan apa? B atau C atau D. B, Ya, C, sama D. Ya, karena tidak boleh ada pengulangan, berarti kan di sini bisa B, C, atau D. Nah, yang ketiga tinggal kita lihat karena A dan B sini sudah dipakai, berarti di sini hanya CD. Kemudian di sini AC sudah dipakai, berarti tinggal BD. Di sini AD sudah dipakai, tinggal BC. Jadi nanti di sini ada ABC, kemudian ABD, ACB, ACD, ADB, dan ADC. Ini ada 6. Kemudian kalau yang pertama itu B,
Berarti yang kedua bisa kita isi dengan apa? ACD. ACD kan? A, C, A, C, D. Nah, nanti kalau ini AB sudah dipakai, tinggal CD. Kemudian di sini BC, AD. Dan di sini BD berarti tinggal AC. Di sini ada BAC, BAD, dan seterusnya. Nanti C juga sama, D juga sama. Nah, kita lihat bahwa untuk yang awal di kotak pertama A itu nanti ada 6 kemungkinan, 6 cara untuk menyusunnya. Yang di awalnya menggunakan B itu juga 6, nanti C juga sama 6, D juga sama 6. Jadi banyaknya cara itu nanti kan ada 24. Atau kalian bisa hitung menjadi 4 permutasi 3, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. 4 minus 3. Berarti di sini 4 kali 3 kali 2 dibagi 1. Ini adalah 24. Sama dengan ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Nah, sekarang tadi kan N objeknya itu berbeda semua. Nah, sekarang kalau kita punya N objek tapi tidak semuanya berbeda. Ada misalnya kita punya R kategori berbeda di sini. Dengan misalnya nanti kategori pertama itu banyaknya N1, kategori kedua banyaknya N2, dan kategori ke R itu banyaknya NR. Berarti ini kita bisa ganti, ini harusnya dikali. Jadi nanti banyaknya cara kita menyusun N objek dalam R kategori berbeda, itu adalah N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali NR sampai dengan NR faktorial. Dikali. Nah, dengan kalau kita jumlahkan N1, N2 sampai dengan NR, itu harus sama dengan N. Nah, contohnya apa? Di sini, misalkan kita mau menghitung koefisien X pangkat 23 dalam 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dipangkatkan 100. Jadi di sini harus pangkatnya, maaf ini 0-nya harusnya di atas, pangkat 100. Nah ini. Bagaimana kita menghitungnya di sini? Nah, langkahnya bagaimana? Kita lihat dulu. Misalnya kita punya A plus B kuadrat, itu artinya apa? Itu artinya kan kita A plus B dikalikan A plus B. Ya kan? Kalau kita jabarkan menjadi A kali A plus AB plus B kali A plus B kali B. Kita dapatkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini 2 itu menyatakan apa? 2 yang di sini. Koefisien, Bu. Ya, koefisien. Tapi dia merepresentasikan apa? Jadi 2 di sini itu merepresentasikan banyaknya cara dalam kita menyusun AB. Jadi di A plus B dikuadratkan, itu kan banyaknya cara kita menyusun AB itu ada 2, yaitu A kali B atau B kali A. Ya kan? Nah, sekarang misalnya kita punya A plus B pangkat 3. Banyaknya cara ada berapa di sini? Banyaknya cara menyusun AB, berarti kan di sini A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Ada nggak kalau AB-nya di sini?
Bisa nggak kita menyusun AB di A plus B pangkat 3? Nggak bisa, Tetap Bu. 2 nggak sih, Bu? Tetap 2 atau nggak bisa? Nggak bisa, udah bisa. Tidak bisa kan? Berarti banyaknya cara di sini dia adalah 0 karena tidak ada AB yang kita bisa susun di A plus B pangkatkan 3. Nah, langkah yang sama kita bisa aplikasikan ke situ kalau kita mencari koefisien dari 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dipangkatkan 100. Jadi di sini dalam 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9, misalnya dikuadratkan, itu kan 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dikali 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9. Bisa nggak saya menyusun X pangkat 23 dari sini? Dari 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dikuadratkan. Bisa nggak? Tidak bisa kan dari sini? Nggak bisa, Bu. Ini tidak ada kan? Kita tidak bisa menyusun dia dari sini. Nah, kalau 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dipangkatkan 3, itu bisa nggak kita menyusun X pangkat 23? Seharusnya tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa? Jadi bentuk dari apa kali apa kali apa? X pangkat 5 kali X Mm-mm. pangkat 9 kali X pangkat 9. Nah, ini kan pembentuk X2 pangkat X pangkat 23. Nah, kalau di sini ini kan kita tidak bisa mengambil 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9. Maksudnya tidak ada X pangkat 23 yang bisa kita ambil dari sini. Nah, seperti ini loh. Jadi kalau di atas yang A plus B kuadrat, itu kan saya bisa ambil di sini A, yang di sini saya ambil B. Saya kan bisa membentuk A kali B. Atau yang kedua, saya bisa ambil B di sini, atau ini direpresentasikan sebagai A. Jadi ini B kali A. Namun di sini kenapa tidak ada AB? Karena kan kita tidak bisa mengambil A di sini, B di sini kan tidak ada 1. Ya kan? Makanya kita tidak bisa merepresentasikan AB, karena AB hanya dibentuk dari A kali B atau B kali A. Nah, sama seperti logika di atas, jadi X pangkat 23 dari 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dikuadratkan, itu tidak bisa kita bentuk dari 2 perkalian ini. Karena kalau kita kalikan kan yang bisa kita bentuk maksimal itu hanya X pangkat 18, ya kan di sini. Tapi kalau 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dipangkatkan 3, itu bisa. Misalnya yang pertama kita bisa ambil X pangkat 5 yang di sini, nanti kita kalikan dengan X pangkat 9, dikalikan dengan X pangkat 9. Atau misalnya kita ambil X pangkat 9 yang di sini X pangkat 5, yang di sini X pangkat 9, nanti kita juga dapatkan X pangkat 23. Dan seterusnya. Nah, berarti di sini, kalau kita punya 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dipangkatkan 100, itu X pangkat 23-nya bisa kita bentuk dari apa? Itu Bu mungkin X pangkat 5 kali X pangkat 9 kali X pangkat 9 kali 111. Sebanyak berapa? Sebanyak 1
97. Ya. Jadi di sini nanti kita perhatikan, kalau dia pangkat 3 berarti di sini kan ada 3. Di pangkat 2 kan memang tidak bisa kita representasikan ya. Nah, kalau di sini berarti 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9 dipangkatkan 100, berarti kan ada 100 komponen dari 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9, kemudian dikali 1 plus X pangkat 5 plus X pangkat 9, itu sebanyak 100 kan? Nah, berarti di sini kan ini yang pertama bisa saya ambil X pangkat 5, kedua X pangkat 9, ketiga X pangkat 9. Nah, yang lain itu saya ambil dia 1. Jadi ini ada 97 kali. Jadi pembangunnya itu ada 100 kan, X pangkat 5, X pangkat 9 kali X pangkat 9 dikali 1 sebanyak 97 kali. Kalau kalian jumlahkan ini harusnya 100. Nah, berarti di sini nanti koefisiennya, koefisien X pangkat 23, kita punya 100 tempat yang kita mau isi. X pangkat 5-nya ada berapa? Yang terdiri dari X pangkat 5-nya berapa? 1. 1. X pangkat 9-nya berapa? 2. 2. Satunya ada 97. 97. Nah, seperti ini. Koefisien X pangkat 23, nanti ada 100 tempat, kita mau isi X pangkat 5-nya 1 kali, X pangkat 9-nya 2 kali, dan satunya itu ada 97 kali. Jadi koefisiennya nanti 100 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 97 faktorial. Kalau kalian hitung, dia akan sama dengan 485 100. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya mau bertanya. Ya. Itu bagaimana ya, Bu? Di dalam satu kurungan itu bisa kita tahu itu X5 atau X9. Itu caranya bagaimana? Itu kan permisalan ya. Jadi kita tidak tahu, kita gini aja mikirnya, X pangkat 23 itu bisa kita bentuk dari 1 X pangkat 5, X pangkat 9 itu seperti apa? Jadi kan kita punya komponennya itu kan hanya 1, X pangkat 5, dan X pangkat 9, ya kan? Kita mau membentuk X pangkat 23. Nah, kita tahu X pangkat 23 itu kan sama dengan X pangkat 5 dikali X pangkat 9 dikali X pangkat 9. Oh iya, Bu. Ngerti. Atau kombinasi dari perkalian ini kan? Iya, Bu. Nah, jelas sekarang? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, kalau belum ada, kita masuk yang kedua, itu kombinasi. Nah, kalau di kombinasi sekarang kita urutan tidak kita perhatikan. Kalau di permutasi tadi, urutan kita perhatikan. Jadi, kalau kita punya N data yang berbeda, kita mau susun dengan panjang K, dan pengulangannya tetap tidak diperbolehkan, maka nanti banyaknya cara itu adalah N kombinasi K, yang artinya sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N minus K faktorial. Nah, contohnya apa? Sama seperti pemutasi tadi, kita punya 4 objek yang berbeda, A, B, C, D. Kita mau isi dia, kita punya 3 tempat, kita mau isi dengan A, B, C, D. Tanpa adanya pengulangan, panjangnya 3. Nah, karena kalau dikombinasi, itu urutan tidak kita perhatikan, maka di sini itu kita bisa lihat apa? Kalau yang pertama kita isi A, yang kedua kita bisa isi apa? Misalnya B, C, gitu ya. Nah, A, B, C karena kombinasi ini urutan tidak kita perhatikan, maka nanti urutan yang
kombinasi yang terdiri dari A, B, C itu kita anggap sama. Jadi ini akan sama dengan ACB, akan sama dengan BCA, akan sama dengan BAC, akan sama dengan CAB, itu akan sama dengan CBA. Jadi kita anggap itu sama, karena hanya disusun oleh A, B, dan C. Kamu mau pindah-pindahkan tempat, itu kita hanya hitung satu, itu kombinasi. Nah, kalau permutasi tadi kan beda. ABC dengan ACB itu beda. Dengan BCA juga berbeda. Nah, yang kedua itu hanya yang terdiri dari ABD, ya kan? Atau ACD. Yang terakhir adalah BCD. Jadi nanti banyaknya cara yang kita bisa susun kombinasinya dari 4 objek yang berbeda dengan panjang 3 itu ada 4 di sini. Jadi di sini adalah 4 kombinasi 3, yaitu 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. Ini adalah 4. Jelas? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jadi dalam sebuah acara amal itu ada 8 politisi yang datang. Nah, setiap politisi itu akan berjabat tangan dengan politisi yang lain. Tepat 1 kali. Nah, kita mau menghitung berapa banyaknya cara yang bisa disusun dalam berjabat tangan. Nah, kira-kira dalam berjabat tangan itu butuh berapa orang? 2. 2, ya kan? Nah, di sini itu kan urutan tidak kita perhatikan ya. Misalnya Pak A bersalaman dengan Pak B, itu artinya juga Pak B juga bersalaman dengan A kan? Berarti itu kan sama saja kan? Kita tidak anggap berbeda gitu loh. Jadi di sini nanti banyaknya cara itu adalah 8 kombinasi 2. Bukan 8 permutasi 2 ya. Karena kan kalau A bersalaman dengan B itu artinya juga B akan bersalaman dengan A. Berarti di sini hanya 8 kombinasi 2, yaitu 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya adalah nanti 8 kali 7 dibagi 2, atau 28. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dipahami dulu, nanti kalau masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, kita masukkan. Nah, sekarang kita lihat kalau kita hubungkan kombinatorik dengan peluang. Nah, contohnya yang pertama itu kita punya sebuah kotak atau sebuah kantong, itu punya 8 bola. Istilahnya chip itu kita anggap saja bola. Yang kita beri nomor 1 sampai 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, kita mau ambil 3 bola di sini tanpa pengembalian. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa peluang bahwa yang terambil itu bola terbesarnya bernomor 5? Nah, ini bagaimana caranya? Jadi kan kita definisikan dulu peristiwanya. A itu adalah peristiwa terambilnya 3 bola dengan bola terbesar adalah 5. Nah, berarti di sini itu kan kita harus mengambil 3 bola ya. Kalau kita urutkan bolanya, ini kan bola terbesar harus 5, berarti 5 harus terambil kan? Berarti yang di sini 2 tempat ini bisa diisi berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kan kita mau pilih 2 ya. Ya kan? Berarti apa di sini? Banyaknya cara kan sama dengan berapa? Kan kalau tanpa pengembalian berarti kan tidak boleh ada pengulangan kan? Karena kan memang tidak mungkin kita akan mengambil bola 1 sebanyak 2 kali kan di sini. 4P2. Permutasi apa kombinasi? Kombinasi, Bu. Kombinasi, Bu. Kombinasi, Bu. Kombinasi kan? Karena kita 1, 2 itu akan sama dengan 2, 1 ya. Karena kita pengambilannya itu acak, terus kita ambil 3 sekaligus. Berarti di sini itu kan banyaknya cara agar kita bisa menyusun ini dengan bola terbesar 5, itu kan 4 kombinasi 2 dikalikan 5 harus terpilih. Bola 5 kan ada 1, dia 1. Ini kan. Jadi nanti peluang A-nya itu adalah 4 kombinasi 2 dikali 1 kombinasi 1, karena bola 5 harus terpilih, dibagi dengan berapa? Kalau peluang sampelnya ada berapa? Banyak cara, kita dari 8 bola kita ambil 3. 3/8. Ya, 8 kombinasi 3. Seperti ini. Oke. Pahami dulu, nanti yang belum jelas silakan ditanyakan. Ibu mau tanya, itu 4 kombinasi 2 dan 1 kombinasi 1 dari mana ya, Bu? Oke. 4 kombinasi 2 itu kan kita dari untuk mengisi 2 tempat ini itu kan bilangannya objeknya 1, 2, 3, 4, ya kan? Kan kita mau memilih nomor 1, 2, 3, 4, kita mau pilih 2. Berarti kan banyaknya cara untuk menyusun kedua ini kan 4 kombinasi 2. Bentar. Berarti ini ada yang salah. Kurang tepat di sini. Berarti banyaknya cara itu kan 4 kombinasi 2. Ya kan, untuk mengisi 2 ini loh. Ini jelas belum? Kita punya 4 objek, karena bola terbesar harus 5, berarti kan kalau kita ambil 3, berarti kan masih ada 2 kosong kan di sini. Nah, 2 kosong ini bisa diisi dengan bola nomor 1, 2, 3, 4. Nah, banyaknya cara kita mengisi yang 2 tempat kosong ini itu adalah 4 kombinasi 2. Oke. Nah, yang di 5 ini kan 1, dia harus terpilih. Atau 1 kombinasi 1. 1 kombinasi 1 kan 1 ya. Jadi nanti banyaknya cara kita bisa memilih 3 bola dengan bola terbesar 5, itu adalah 4 kombinasi 2 dikali 1 kombinasi 1. Kita punya yang ini. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan lainnya?
Oke, kalau belum ada, kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua itu saya punya sebuah kantong. Dia ada punya N bola merah yang kita beri nomor 1 sampai N bola putih yang kita juga beri nomor 1 sampai N, dan N bola biru yang kita beri nomor 1 sampai N. Nah, kemudian kita mau mengambil 2 bola sekaligus tanpa pengembalian. Nah, pertanyaannya, berapa peluang bahwa 2 bola yang terambil itu punya warna yang sama atau punya angka yang sama? Jadi di sini kita punya bola merah R1, kita nomori R1 sampai dengan Rn. Bola putih, saya pakai abu-abu aja, itu W1, W2 sampai dengan Wn. Nah, kemudian bola biru itu kita juga punya N bola. Nah, kita mau mengambil 2 bola di sini. Nah, pertanyaannya, peluang terambilnya 2 bola dengan warna sama atau nomor yang sama. Itu berapa? Oke, karena ada azan, kita berhenti sejenak dulu. Kita istirahat dulu juga aja 8 menit sampai jam 12. Sambil kalian pikirkan ini bagaimana langkahnya.
Oke. Berarti bagaimana ini untuk yang contoh kedua? Jadi kita punya sebuah kantong terdiri dari N bola merah yang kita beri nomor 1 sampai N bola putih yang kita juga beri nomor 1 sampai N, dan N bola biru yang kita beri nomor 1 sampai N. Kemudian kita ambil 2 bola tanpa pengembalian. Nah, sekarang ditanyakan peluang bahwa 2 bola yang terambil itu mempunyai warna yang sama atau mempunyai angka yang sama. Berarti di sini ada berapa peristiwa yang kita mau cari peluangnya? Terambilnya 2 bola dengan warna yang sama dengan peristiwa 2 bola terambil nomor yang sama, Bu. Ya, berarti kan ada 2 peristiwa kan di sini. Peristiwa A itu adalah terambilnya 2 bola dengan warna yang sama. Dan B itu adalah terambilnya 2 bola dengan nomor yang sama. Berarti kita mau cari apa sih? Pertanyaannya. Peluang apa? Peluang apa? Oke, sepertinya internet saya agak bermasalah ini. Oke, maaf, sepertinya ada masalah di sinyal saya. Berapa hari ini sinyalnya tidak terlalu bagus. IndiHome, lagi-lagi. Oke, suara saya masih putus-putus atau sudah lancar? Ya? Sudah lancar, Bu. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Oke, sebentar. Saya pindah jaringan saja karena kok nggak kelihatan. Sharing screen saya belum kelihatan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Ya, internetnya nggak. Oke, sekarang kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, berarti di sini kita mau mencari peluang apa? Kalau kita punya 2 peristiwa itu, A itu terambilnya 2 bola yang dengan warna yang sama, B itu terambilnya 2 bola dengan nomor yang sama. Berarti kita mau cari apa? Peluang apa? Atau. Kata kuncinya di sini atau. Atau kemarin merepresentasikan apa? Pertambahan Ditambah, Bu. Atau gabungan kan? Itu Ya. peluang A gabung B. Yang kita tahu bahwa A dan B di sini itu adalah saling asing, ya kan? Saling asing atau tidak ini AB-nya? Ada irisannya nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada kan? Karena kita tidak akan pernah menemukan 2 bola dengan warna yang sama yang punya nomor yang sama. Jadi ini nanti hanya PA ditambah dengan PB. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat satu persatu.
Kita mau melihat A, peristiwa A. Atau peluang A. Gini aja. Berarti kita lihat dulu. A itu bisa disusun menjadi berapa? Anggotanya apa? Kalau terambilnya 2 bola dengan warna yang sama, kemungkinannya ada berapa? Bola kita warnanya merah, putih, biru. Berarti apa? Anggota A itu apa? Dua bola dengan warna yang sama. Berarti apa anggotanya? Kan hanya 2 merah, 2 biru, 2 putih. Iya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti di sini peluang A itu adalah peluang dari terambilnya 2 merah atau 2 biru atau 2 putih. Ya kan? Nah, karena kita tahu peristiwa terambilnya 2 merah, 2 biru, 2 putih itu independen, bukan independen, saling asing, maka ini akan sama dengan peluang dari terambilnya 2 merah ditambah peluang terambilnya 2 biru ditambah peluang terambilnya 2 putih. Nah, sekarang kita lihat peluang terambilnya 2 merah itu berapa? Berapa banyak cara kita bisa mengambil 2 bola merah dari sini? Banyaknya bola merah ada berapa? N. N. Kita mau ambil 2. Berarti banyaknya cara ada berapa? NC2. NC2. Ya, NC2. Bukan permutasi ya di sini. Karena nanti bola merah 1, nomor 1 dengan bola merah nomor 2 itu akan sama aja dengan bola merah 2 dan bola merah 1. Jadi 1, 2 akan sama dengan 2, 1. Yang penting dua-duanya merah. Jadi kita tidak memperhatikan urutan. Jadi di sini NC2. Nah, sekarang di sini ini ada di dalam kantong itu totalnya ada berapa bola? 3N. 3N. Kita ambil, mau diambil berapa? 2. 2. Berarti banyaknya cara berapa? 3N C2. Ya, 3N C2. Sekarang peluang terambilnya 2 biru berapa? Sama, Bu. Sama kan? NC2 dibagi 3NC2. Terambilnya 2 putih juga sama, NC2 dibagi 3NC2. Atau kalau kita jumlahkan, dia akan menjadi 3 dikali NC2 dibagi 3NC2. Ini. Nah, sekarang kita lihat B, peristiwa B. Terambilnya 2 bola bernomor sama. Berarti isinya apa? Kita kasih nomor itu, nomornya berapa aja sih? 1, 2 sampai 1, 2 sampai N. Ya kan? Berarti peluang terambilnya 2 bola bernomor yang sama itu terdiri dari apa? NC2. Bukan. Berarti kan isi B-nya itu kan bisa 2 bola bernomor 1, ya kan? Saya nulisnya gimana ya? Gini aja ya. 2 bola bernomor 1, atau 2 bola bernomor 2, atau 2 bola bernomor 3, dan seterusnya sampai 2 bola bernomor N. Ini kan? Karena kita punya bola itu kita kasih nomor 1 sampai N. Kita mau mengambil melihat peluang terambilnya 2 bola bernomor yang sama. Berarti kan bisa
muncul 2 bola bernomor 1, 2 bola bernomor 2, sampai dengan 2 bola bernomor N. Nah, kita tahu dia juga saling asing. Berarti nanti peluang B itu akan sama dengan peluang terambilnya 2 bola bernomor 1, ditambah peluang terambilnya 2 bola bernomor 2, dan seterusnya ditambah peluang terambilnya 2 bola bernomor N. Ini kan? Nah, sekarang peluang terambilnya 2 bola bernomor 1 itu berapa? Bola bernomor 1 ada berapa? 3. 3, Bu. 3. Kita mau ambil 2, berarti banyaknya cara ada berapa? 3C2, Bu. 3C. 3 kombinasi 2. Dibagi 3, Bu. dengan totalnya 3N kombinasi 2. Sekarang peluang terambilnya 2 bola bernomor 2 berapa? Sama, Bu. Sama yang depan kan? 3 kombinasi 2 dibagi 3N kombinasi 2. Dan seterusnya ini nanti sampai N, yaitu 3 kombinasi 2 dibagi 3N kombinasi 2. Nah, atau kita ini kan punya sebanyak N. Jadi kita punya N kali 3 kombinasi 2 dibagi 3N kombinasi 2. Nah, berarti kita dapatkan peluang A gabung B, peluang terambilnya 2 bola bernomor sama atau peluang terambilnya 2 bola berwarna sama itu adalah peluang A ditambah peluang B. Ya kan? Nah, kita masukkan saja peluang A tadi 3 dikali 3 kombinasi 2 dibagi 3N, N kombinasi 2, maaf, yang berwarna sama itu kan N. 3N kombinasi 2. Ditambah dengan N kali 3 kombinasi 2 dibagi 3N kombinasi 2. Nah, ini. Jadi kalau kalian jabarkan, dia akan sama dengan N plus 1 dibagi 3N min 1. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Dipahami dulu. Oke, ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu, sepertinya. Oke, kalau belum ada, nanti yang terakhir kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan baru mengenai distribusi variabel random. Jadi apa sih variabel random itu? Variabel random itu adalah suatu cara memberikan harga angka pada setiap elemen ruang sampel. Atau kita bisa katakan variabel random itu adalah fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampelnya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya di sini kalau kita punya eksperimennya adalah pelemparan uang logam 3 kali. Berarti ruang sampelnya isinya apa aja? Kan uang logam itu kan ada bisa apa? Gambar angka. Gambar angka atau hetil ya. Berarti kalau misalnya pelemparan pertama itu kita dapatkan head, pelemparan kedua itu bisa apa?
head tail kan. Nanti yang ketiga juga bisa head tail seperti ini. Nah, nanti dia isinya adalah kombinasi dari ini. Nanti juga sama untuk yang T di sini. Misalnya lemparan pertama itu T, nanti HT, ini juga kita bagi HT, ini juga HT. Nanti isinya ruang sampel itu adalah triple H, kemudian double HT, kemudian HTH, HTT, nanti yang di sini THH, THT, TTH, dan triple T. Nah, ini ruang sampelnya. Dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang saya definisikan variabel randomnya. Banyaknya angka yang muncul atau tail. Maaf, ini kurang. Ini harusnya angka atau tail yang muncul. Berarti kemungkinannya ada berapa di sini? Jadi kan di sini ruang sampelnya, itu kita bisa nyatakan gambar fungsi. Ini ruang sampel, misalnya kita gambarkan contoh himpunannya, itu kan isinya HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, triple T. Nah, berarti di sini ada bilangan realnya, R-nya. Ini ruang sampelnya. Nah, sekarang banyaknya angka atau tail yang muncul. Itu ada berapa kemungkinan? Itu kan bisa muncul, bisa tidak muncul sama sekali, ya kan? Muncul 1 kali, muncul 2 kali, muncul 3 kali. Berarti kan ada 4 kali kemungkinan. Jadi bisa tidak ada tail yang muncul dari pelemparan 3 kali mata uang logam, atau muncul 1 kali, atau muncul 2 kali, atau yang terakhir bisa ketiganya itu muncul tail. Nah, variabel random itu kita assign setiap elemen di ruang sampel ke suatu bilangan realnya. Jadi di sini, kalau untuk HHH berarti itu kawannya di mana? Di R-nya? Yang 0, Bu. Ya, yang 0. Karena dia tidak akan muncul tail sama sekali. Ya kan? HHT? 1, Bu. 1. HTH? 1. 1 juga. HTT? 2. 2. THH? 1. 1. THT? 2. 2. TTH juga 2, nanti TTT dia 3. Nah, ini pengawanan ini yang X dari S ke R, bilangan real, itu yang dinamakan dengan variabel random. Oke, jelas ya. Jadi kita memberikan harga angka pada setiap elemen ruang sampelnya. Atau variabel random itu adalah fungsi bernilai real. Nah, ada 2 jenis variabel random. Itu yang pertama itu variabel random discrete. Itu artinya harga-harganya itu berhingga banyaknya. Jadi kita bisa mencacahnya atau sama banyaknya dengan bilangan bulat. Jadi kita bisa bilang dia banyaknya adalah 0, 1, 0, 1, 2, 3. Itu discrete kita sebutnya. Nah, kalau variabel random continue, itu harganya itu dalam suatu interval. Nah, banyaknya interval itu kan itu kita tidak tahu berapa banyak bilangan yang ada antara 0 sampai 1. Kalau kita bicara di ranah bilangan real, itu kan tak berhingga banyaknya. Nah, di situ itu berarti variabel random kita dia variabel random continue. Nah, selanjutnya kita akan bahas distribusi peluang, yaitu merupakan model matematika yang menghubungkan semua nilai variabel random dengan peluang terjadinya nilai tersebut dalam ruang sampelnya. Contohnya yang di sini, ini kan harga yang tadi kita sudah harga realnya ya kan. Nah, sekarang kita mau lihat distribusi peluangnya.
Peluang munculnya T 0 kali berapa? Atau tidak muncul T sama sekali? Peluangnya berapa? 1. 1, Bu. 8. Peluangnya berapa? 1/8 bukan? 1/8. Karena banyaknya anggota yang tidak muncul sama sekali kan hanya triple H. Banyaknya ruang sampel kita ada 8, jadi 1/8. Nah, banyaknya T yang muncul 1 kali berapa peluangnya? 1/8 juga, Bu. 2/8. 3/8. 3. Karena yang di 1 itu kan ada 3. Ruang sampelnya ada 8. Banyaknya T yang muncul 2 kali? 2/8. 3/8, ya kan? Nanti banyaknya T yang muncul 3 kali itu adalah 1/8. Nah, jadi nanti pengawanan HHH ke 1/8 di sini itu yang disebut sebagai distribusi peluang. Jadi distribusi peluang itu kita hubungkan S yang di sini misalnya HHH, HHT dan seterusnya dengan peluangnya di sini. Peluangnya adalah 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Nanti dia seperti ini. Dan seterusnya. Oke? Nah, itu yang dinamakan distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi, tabel, ataupun grafik. Nah, sekarang kita lihat distribusi peluang diskrit. Misalnya ruang sampel kita itu berhingga banyaknya. Nah, fungsi P itu disebut sebagai fungsi peluang atau PMF, probability mass function. Jadi atau distribusi peluang itu jika untuk setiap elemen di anggota ruang sampelnya berlaku bahwa PS itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap S anggota S. Kemudian jumlahannya kalau kita jumlahkan itu sama dengan 1. Nah, nanti PX dalam kurung K itu artinya adalah probabilitas X sama dengan K. Untuk yang diskrit. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, yang awalnya kita lihat bagaimana cara kita menuliskan distribusi peluang dalam bentuk tabel. Jadi misalnya ini ada harga X, kemudian ini peluangnya. Jadi tadi kalau yang tadi T muncul 0, 1, 2, 3. Nanti peluangnya ada di sini. Nah, jumlahan dari peluang di sini itu harus sama dengan 1. Nah, kita lihat contohnya yang tadi, dalam pelemparan mata uang logam 3 kali, kita mau melihat banyaknya sisi til yang muncul. Tadi kan ada 4 kemungkinan. Tidak muncul sama sekali, muncul 1 kali, muncul 2 kali, muncul 3 kali. Nah, tadi sudah kita bahas peluangnya, itu adalah kalau yang peluang dia tidak muncul sama sekali, itu 1/8. Muncul 1 kali, 3/8, muncul 2 kali, 3/8, dan muncul 3-tiganya adalah tail, itu 1/8. Nah, kalian lihat di sini, kalau kalian jumlahkan keseluruhannya, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8, itu hasilnya 1. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat contoh keduanya. Dalam sebuah kantung, itu saya punya 4 bola merah, 5 bola biru. Kantungnya kurang besar. Kantung, kita punya 4 bola merah, 2, 3, 4, dan 5 bola biru. Kemudian kita mau mengambil 3 bola dari sini. Nah, sekarang X itu menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Kita mau menghitung distribusi peluangnya. Banyaknya bola merah yang terambil.
Berarti di sini ada berapa kemungkinan? X-nya, harganya ada berapa? Jadi di sini adalah peluang X sama dengan K. Oh, bukan. Ini bukan banyaknya, tapi bola merah yang terambil. Kita mau melihat kemungkinannya. Kalau dari kantung tersebut, saya mau ambil 3 bola merah. 3 bola, bukan 3 bola merah. Nah, kalau saya mau melihat peristiwa bola merah yang terambil, harga bola merah yang terambil itu berapa aja kemungkinannya? Bisa Dalam 1, pengambilan 2, atau 3. 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, atau 3. Jadi bisa saja dalam pengambilan tadi yang 3 bola yang terambil itu tidak ada bola merahnya, atau hanya 1 bola merah, atau 2 bola merah, atau 3-tiganya adalah bola merah. Nah, sekarang kita mau menghitung peluang terjadinya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebentar. Nih. Nah, sekarang kita lihat untuk K yang sama dengan 0. Peluang terambilnya bola merah, tidak ada bola merah yang terambil itu berapa? Berarti yang terambil itu berapa? Apa? Kalau tidak ada bola merah. Biru, biru, Tiga-tiganya biru. warna biru, Bu. Ya, 3-tiganya warna biru. Berapa banyak cara kita bisa mengambil bahwa ketiga bola itu warnanya biru? Bola biru ada berapa? Ada 5. Ada 5. Berarti apa? Banyaknya cara berapa? 5C3 bukan, Bu. Ya, 5 kombinasi 3. Nah, kemudian yang merah itu kita tidak ambil. 4 atau 4 kombinasi 0, ya kan? Dibagi dengan, kalau kita bicara peluang berarti kan total bola di kantongnya ada berapa? 9. 9. Kita ambil 3 jadi apa? Banyaknya cara berapa? 9C3. Ya, 9C3. Nah, nanti kalian hitung ini berapa. Kemudian kalau untuk K-nya 1, terambil 1 bola merah. Berarti peluangnya berapa? Dari 3 bola terambil 1 bola merah. Berarti yang lainnya harus bola apa? Biru, Bu. Biru, ya kan? Nah, berarti dari 5 bola biru tadi, kita kan mau ambil 2. Berarti banyaknya cara kan 5 kombinasi 2. Kemudian dari 4 bola merah, kita mau ambil 1. Jadi ini 4 kombinasi 1. Dibagi dengan 9 kombinasi 3. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, kita akan bisa mencari untuk X yang sama dengan 2. X sama dengan 2 jadi berapa? Berarti 5 kombinasi 1, terus 4 kombinasi 2. Ya, 4 kombinasi 2 dibagi 9 kombinasi 3. Nanti yang PX sama dengan 3? 5 kombinasi 0, 4 kombinasi 3. Kombinasi 3. Ya. Ini ya. Jadi kalau kalian hitung, dia akan sama dengan 5/42. Ini yang 20/42. Ini yang 15/42. Yang di sini adalah 2/42. Nah, kita masukkan saja di sini. 5/42, 20/42, 15/42, dan 2/42. Nah, kalian lihat kalau kalian jumlahkan ini, dia hasilnya adalah 1. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pahami dulu. Monggo. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.
Oke, ada yang ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara fungsi distribusi kumulatif. Jadi, kalau kita punya variabel random discrete, nah untuk setiap T anggota, maaf di sini harusnya Z, bilangan bulat, maka nanti probabilitas X yang mempunyai nilai kurang dari sama dengan T itu disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif dari variabel X. Notasinya adalah fxt, definisinya adalah probabilitas nilai X kurang dari sama dengan T. Nah, contohnya yang tadi di sini, itu kita bisa cari probabilitas X kurang dari sama dengan 2. Artinya apa di sini? CDF-nya. Kalau probabilitas X kurang dari sama dengan 2, itu kemungkinannya apa? Kalau X kurang dari sama dengan 2 itu? Berarti yang bola merahnya muncul 1 kali sampai dengan muncul 2 kali, Bu. Hanya 1 kali? Minimal berapa? Minimal 0. Ya. Berarti di sini kan kita mau mencari peluang bola merah yang paling banyak muncul itu 2 kali. Artinya berarti kan sama dengan peluang X yang sama dengan 0, ditambah peluang X yang sama dengan 1, ditambah peluang X yang sama dengan 2. Nah, nanti kalian tinggal tambahkan, yaitu nanti 5/42, ditambah 15/42, ditambah ini 20, ini 15/42. Nah, ini hasilnya 40/42. Atau, kalau kalian tahu PX kurang dari sama dengan 2, itu kan bisa kalian, karena kita lihat ini sama dengan 1, ini kan sama dengan 1 dikurangi PX yang sama dengan lebih besar 2 kan? Ya enggak? Nah, 1 PX lebih besar 2 itu kan hanya PX sama dengan 3. Jadi tinggal 1 dikurangi 2/42. Hasilnya adalah 40/42. Seperti itu. Oke? Nah, ini yang discrete. Sekarang bagaimana kalau kita punyanya yang continue? Nah, kalau yang continue, fungsi F itu disebut sebagai fungsi densitas peluang dari variabel random continue jika untuk setiap harga X yang anggota bilangan real itu berlaku Fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X, kemudian integral min tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan 1. Kalau yang discrete tadi kan gampang, tinggal kita jumlahkan, dia harus sama dengan 1. Nah, kalau yang continue, itu kita harus mengintegralkan dengan batas bawahnya min tak hingga, batas atasnya tak berhingga. Nah, kemudian kita definisikan peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B, itu artinya kita mencari integral AB Fx dx. Jadi seperti kita mencari luas area di bawah kurva Fx di antara interval A sampai dengan B. Itu yang continue. Nah, kita lihat contohnya di sini. Misalnya kita diberikan fungsi Fx sama dengan X kuadrat per 3 untuk X yang berada di antara min 1 sampai 2. Nah, bernilai 0 untuk X yang lain. Yang pertama ditanyakan apakah Fx itu merupakan fungsi densitas. Kemudian yang kedua disuruh menentukan nilai peluang dari X yang berada antara 0 sampai dengan 1. Nah, berarti di sini kita buktikan dulu yang pertama. Syarat dia F itu fungsi densitas apa tadi? Fx merupakan fungsi densitas jika apa? Jika apa? Berlaku apa tadi? Integral minus tak hingga sampai tak hingga Fx dx-nya sama dengan 1, Bu. Ya. Terus yang kedua?
fx-nya harus apa? Lebih dari 0, Bu. Ya. Yang pertama itu kita harus lihat fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x. Kemudian yang kedua itu adalah integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu harus sama dengan 1. Nah, kita lihat ini kan yang mau kita buktikan. Kita lihat yang pertama. Apakah fx bernilai lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x? Fx-nya seperti ini. Jelas kan? Jadi kalau kita gambarkan, ini kita punya sumbu x, x-nya di sini, ini fx, dia akan bernilai 0 untuk x yang lain. Namun bernilai x kuadrat per 3 untuk min 1 kurang dari x kurang dari 2. Berarti kalau 1 nilainya kan di sepertiga ya. Misalnya di sini. Ini 1. Kalau di 2 nilainya berarti 4/3. Misalnya di sini. Ini 2. Nah, karena dia ini kan gambarnya grafiknya di sini. Selain itu nilainya adalah 0. Berarti grafiknya ini ke sini. Selain itu dia 0. Nah, dari sini fx-nya positif nggak untuk setiap x? Lebih besar sama, bukan positif, non negatif nggak? Kalau kita lihat grafiknya di sini, dia non negatif tidak? Non negatif itu artinya apa sih? Iya, Bu, non negatif. Kenapa? Karena nilai fx-nya 0 dan di atas 0. Ya, kita lihat dari grafik fx di sini, nilainya kan berada di atas sumbu x kan? Berarti minimal dia 0. Artinya adalah kita bisa lihat dari grafik nilai fx itu lebih besar sama dengan 0. Fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x. Nah ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, enggak kita lihat. Sekarang kita mau melihat integral dari min tak hingga fx dx itu berapa. Nah, karena yang lain itu berdasarkan sifat integral, ya kan? Ini kan bisa saya pecah menjadi integral dari min tak hingga sampai min 1 fx dx ditambah integral dari min 1 sampai 2 fx dx ditambah integral dari 2 sampai tak berhingga fx dx, ya kan? Sifat integral. Nah, sekarang dari min tak hingga sampai min 1, nilai fx-nya berapa? Fungsinya ini, fx-nya ini. Dari min tak hingga sampai min 1, nilai fungsinya berapa? 0, Bu. 0. Berarti di sini 0 kan? Integral 0 kan 0. Ditambah integral min 1 sampai 2. Dari min 1 sampai 2, nilai fungsinya mana? X pangkat 2 per 3, Bu. Ya, x kuadrat per 3 dx. Dari 2 sampai tak berhingga, nilai fungsinya yang mana? 0. 0. Di sini 0. Jadi di sini kita hanya melihat integral dari min 1 sampai 2 x kuadrat per 3 dx. Nah, integral x kuadrat per 3 itu berapa? X pangkat 3 per X pangkat 3 per berapa? 4. 4?
atau 9? 9 kan? 9, Bu, ya. Nah, kalian masukkan batasnya dari min 1 sampai 2. Berarti kan tinggal 2 pangkat 3 per 9 dikurangi min 1 pangkat 3 per 9. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 1. Hasilnya 1. 1, Bu. Nah, berarti kita sudah punya bahwa fx itu memenuhi 1 dan 2. Jadi, terbukti bahwa fx itu yang sama dengan x kuadrat per 3 untuk min 1 kurang dari x kurang dari 2, 0 untuk yang lain. Itu merupakan fungsi densitas IDF. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan dipahami. Kalau belum jelas, oke, nanti kalian pahami dulu, karena waktunya juga sudah habis. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan pada kuliah minggu depan. Oke, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Yang Bu, terima kasih. Terima kasih.